Dulu ketika Orde Baru, rakyat tidak pernah meninggalkan PDIP. Dan kali ini mohon jangan PDIP pula yang meninggalkan rakyat sebagai oposan. Optimis. Jadi jangan melihat sisi buruknya terus, ya kan ya. Orang bersatu kita harus optimis. Ya, saya tentu berbeda pendapat ya, mungkin kali ini agak keras dengan Mas Adi Prayitno yang memastikan, ya kan, yang penting asal tolak, asal tentang, ya kan ya, asal boykot, malah nggak bagus, malah nggak produktif. Baik. Itu yang saya katakan bahwa sulit bagi saya membayangkan ketika ada keputusan politik strategis di negara ini, semua partai berkongsi, satu di dalam partai itu kemudian menyalak dan melakukan perlawanan. Itu ya. Tentu yang diberi mandat menjalankan kekuasaan eksekutif nggak boleh baperan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video yang mendiskusikan peluang PDIP masuk ke koalisi Prabowo Gibran, atau yang biasanya disebut dengan KIM. Bagaimana diskusi ini? Mari kita simak bersama. Let's go. Bung Ferry, kondisinya memang memaksa bahwa ya kalau tadi rasionalisasi, kalau PDI bergabung memang situasinya memang nggak gampang, berat sekali sebetulnya. Tapi Anda lihatnya gimana sebetulnya? Ya, tadi Pak Prabowo sudah menyinggung soal budaya politik ketatanegaraan kita. Persis sama dengan apa yang diungkapkan oleh ibu dan bapak bangsa kita ketika mendirikan negara, bahwa sistem presidensial kita itu punya tradisinya sendiri. Jadi tidak ngikut betul ke barat, tetapi juga tidak betul-betul timur, begitu ya. Karena kan kalau bicara budaya, ini budaya timur nggak juga tepat. Karena kan jas Pak Prabowo saja itu bukan budaya timur, begitu ya. Apalagi sistem-sistem yang lain. Nah, menurut saya kita teguh saja dengan rancang bangun politik ketatanegaraan kita, bahwa kebutuhan terhadap kerjasama iya, tapi kebutuhan terhadap oposisi juga harus, begitu ya. Jangan kemudian ditinggalkan. Menurut saya kerjasama yang harus dibangun yang sesuai dengan prinsip ketatanegaraan kita. Dalilnya sebenarnya sederhana. Kebutuhan terhadap teman-teman PDIP sebagai oposan itu adalah rancang bangun ketatanegaraan kita membutuhkan mereka. Dulu ketika Orde Baru, rakyat tidak pernah meninggalkan PDIP. Dan kali ini mohon jangan PDIP pula yang meninggalkan rakyat sebagai oposan. Kebutuhan ketatanegaraan, kalau kemudian ini semua bergabung, sangat kuat kemungkinan ya, dalilnya bahwa pemerintahan yang tidak ada pengawasan, tidak ada oposannya, akan cenderung menyimpang. Kebutuhan terhadap lembaga yang mengawasi dan oposisi itu dibutuhkan kedua belah pihak. Jadi makanya saya katakan ini akan merugikan kedua belah pihak kalau kemudian merusak rancang bangun ketatanegaraan, rugi bagi PDIP, rugi juga bagi kubu pemerintah. Bung Habib, tadi pertanyaan kan kalau Bung Ferry mengatakan kalau bergabung itu merugikan sebetulnya, baik Pak Prabowo, baik Bu Megawati. Tadi Pak Prabowo juga depan kader Gerindra mengatakan kalau memang melenceng ya ingatkan saya lah. Itu memang style dari Pak Prabowo. Meskipun bergabung, kalau memang melenceng jadi ingatkan saja gitu. Ya, kami tentu menyerap aspirasi, ya, mendengar pendapat dari masyarakat, ya, termasuk Bung Ferry, Pak Dedi, ya, teman-teman di luar. Kami serap, kami cermati. Tapi kami juga perlu menyampaikan ya bahwa kita ini seharusnya ada posisi yang optimis. Optimis. Jadi jangan melihat sisi buruknya terus, ya kan ya. Orang bersatu kita harus optimis, ya kan. Jangan dikatakan bahwa persatuan itu akan mengabaikan check and balances, ya. Apalagi di stigma merugikan. Menurut saya nggak pas juga, ya, karena namanya check and balances itu tetap bisa berjalan kok, walaupun di level elit ada persatuan, tetap bisa berjalan. Siapa bilang? Ya, saya tentu berbeda pendapat ya, mungkin kali ini agak keras dengan Mas Adi Prayitno yang memastikan tidak akan adanya sikap kritis kalau terjadi persatuan di level elit. Enggak kok, ya.
Saya terlibat langsung di parlemen ya. Selama 5 tahun belakangan ya. Saya tahu kok teman-teman ya yang dari partai pemerintah tetap bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan di kementerian-kementerian yang menjadi mitra kami. Terlalu banyak contoh, saya berkali-kali di berbagai forum sampaikan ya, itu memberikan masukan yang sangat kritis dan menimbulkan perubahan kebijakan. Banyak itu terjadi gitu loh. Kalau di komisi saya banyak gitu. Banyak ya? Ya kan? Mulai dari lahirnya konsep yang namanya restoratif justice ya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Itu juga dari sikap kritis kawan-kawan yang ada di DPR. Partai politik pemerintah, bukan di DPR tapi dari partai politik pendukung pemerintah gitu loh. Dan itu nggak apa-apa ya? Jadi kritikan bagus sebagai pengingat. Ya, Mas Adi Prayitno ini penting ya kan ya, Pak Ferry penting memberikan kami sebagai pengingat daripada misalnya sekedar oposisi atau di luar pemerintahan atau sikap kritis yang seolah-olah formalitas. Ya kan, yang penting asal tolak, asal tentang, ya kan ya asal boikot, malah nggak bagus, malah nggak produktif. Oke, baik, Bung Adi, silakan direspon. Persatuan elit belum tentu itu berkaitan bahwa kritik itu kemudian mati atau mandul gitu. Ya, karena saya mencoba untuk men-tracking sebenarnya sejak zaman SBY dan Jokowi ada kecenderungan posisi partai politik di luar atau di dalam ini sangat menentukan sikap politiknya, Bang. Kenapa misalnya di Undang-Undang Omnibus Law 1-2 partai yang menolak, sebut saja PKS dan Demokrat, karena posisinya di luar, kalau di dalam nggak berani akan bersikap resisten. Begitupun dengan revisi Undang-Undang KPK, kan semua partai politik setuju. Itu yang saya katakan bahwa sulit bagi saya membayangkan ketika ada keputusan politik strategis di negara ini, semua partai berkongsi, satu di dalam partai itu kemudian menyalak dan melakukan perlawanan. Sebut saja misalnya kalau ke depan ada keinginan untuk menaikkan BBM. Karena siapapun di negara ini ada kecenderungan akan menaikkan BBM dan DTL. Kalau semua partai menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, sulit saya membayangkan di rapat paripurna mereka acung tangan dan menolak kenaikan BBM itu, mengingat posisinya ada di dalam. Beda ceritanya ketika dia di luar, sehebat apapun keputusan pemerintah pasti akan ditolak. Itu yang dilakukan oleh PKS, itu yang dilakukan oleh Demokrat sepanjang menjadi oposisi di zamannya Pak Jokowi. Kan itu yang terjadi. Kecuali di zamannya SBY. Dulu saya ingat persis ada satu peristiwa politik ketika ada kenaikan BBM. Itu yang nolak Golkar dan PKS. Tapi itu saja kasusnya. Tapi setelah itu kan kemudian dibold oleh SBY sebagai sebuah sikap yang dianggap sebagai oposisi dari dalam. Karena alasan stabilitas politik itulah kemudian kenapa ada keinginan untuk merangkul semua kelompok kepentingan politik yang ada di dalamnya. Sebentar, sebelum ke Bang Doli, Bung Habib silakan pendek. Keputusan-keputusan politik di parlemen apalagi tidak selalu dikotomis antara A dan B. Gitu. Tidak selalu begitu. Kami menyerap berbagai aspirasi masyarakat ya. Ternyata setelah kita diskusikan dalam satu produk perundang-undangan banyak yang bisa ketemu kok. Kita tadi misalnya saya ada beberapa undang-undang yang saya agak ini pengen komentar ya disebut oleh Mas Adi Prayitno, KUHP. KUHP masalahnya di mana? Setelah disepakati banyak sekali pasal-pasal yang akhirnya dikompromikan kok. Soal hukuman mati, soal macam-macam lah ya, soal ujaran kebencian, soal macam-macam itu banyak akhirnya dikompromikan menjadi produk undang-undang yang menggantikan undang-undang lama, produk kolonialisme yang memang sangat-sangat buruk gitu loh. Baik, Bung Deddy Sitorus. Kalau selama ini kan orang melihat bahwa DNA dari PDI Perjuangan itu memang lebih tepat berada di luar pemerintahan. Tapi kalau sekarang nanti seandainya kemudian bergabung, apakah DNA kritisnya PDIP juga akan kemudian disesuaikan dengan posisi politiknya? Saya kira kita cek sejarah aja ya. Zaman Ibu Megawati jadi presiden, itu fraksi dan partai minta izin kepada Ibu Mega untuk bertentangan dan berbeda pendapat. Sekali dalam kasus kenaikan BBM, yang kedua dalam undang-undang penanaman modal asing. Jadi dalam dua kejadian itu impor beras juga ketiga ya. Jadi kita di dalam atau di luar tetap pasti akan bersikap kritis. Ya, dan itu kita tunjukkan di DPR kan. Silakan dicek TV parlemen, dicek apakah di setiap komisi itu, walaupun kita di dalam pemerintahan, kita ini ikut-ikutan aja gitu ya, tidak kritis, tidak
menyampaikan keberatan atau pandangan yang berbeda. Saya kira tidak, karena memang itulah realitanya Indonesia. Oke. Gitu. Walaupun makanya tadi saya setuju dengan Bung Doli ya, bahwa kalaupun kita di dalam pemerintahan misalnya gitu ya, tentu yang diberi mandat menjalankan kekuasaan eksekutif nggak boleh baperan gitu loh. Ya karena sepanjang itu hanya dengan mulut bukan dengan senapang, ya harus ditelan aja. Namanya beda gitu ya. Ada pandangan ketidaksetujuan, boleh aja, nggak konstruksi, boleh. Nggak kasih solusi, boleh. Karena itu juga bagian dari kemewahan demokrasi, di mana orang bebas berbicara. Yang problem itu kan ketika partai politik dalam pemerintahan terus semua engge-engge aja gitu. Ya ini kan bahaya ini juga. Oke. Karena semua kekuasaan harus ada yang kontrol. Harus ada Dan yang dalam kontrol. mekanisme konstitusi kita adalah kekuasaan eksekutif itu diawasi, dikontrol oleh lembaga DPR RI, bukan Oke. partai politik. Baik. Ya, begitulah diskusinya antara Habibur Rahman, Deddy Sitorus, Ferry Absari, juga Adi Praitno. Masing-masing punya pendapat. Tapi sepertinya Deddy memberikan sinyal bahwasannya PDIP pun akan bergabung sepertinya ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Habibur Rahman pun ingin sekali ya, terlihat dari perbincangan tuh bahwasannya apa yang dikatakan Prabowo, apa yang diinginkan Prabowo itu mempunyai kabinet yang kuat nantinya, koalisi yang kuat untuk menghadapi situasi dunia yang saat ini tidak baik-baik saja. Ya betul, sebagai bangsa kita harus bersatu padu. Jangan diterusin itu dendamnya. Ya sudah, kita tatap Indonesia lebih baik lagi. Bagaimana menurut pandangan kalian? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.